Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, melanjutkan materi yang berikutnya, masih pembahasan tentang kuisis, menginjak pada pelatihan kuisis lanjutan. Saya lanjutkan saja, Bapak Ibu. Sebelumnya, ini saya aktifkan dulu internetnya biar connect. Seperti biasa, kita buka Google Chrome. Kemudian kita sudah pastikan bahwa akun di Chrome kita sudah sesuai dengan email kita. Kemudian kita ketik aja di search admin kuisis. Nah, akan muncul seperti ini. Masih ingat ya Bapak Ibu, di materi yang kedua tentang kuisis, kemudian kita pilih admin other quiz. Kemudian ini berhubung saya sebelumnya sudah terkoneksi dengan akun saya, sehingga sudah muncul di kuisisnya ini atas nama saya. Kemudian kalau pada materi yang kedua kita sudah membuat soal kuisis dari awal masuk, kemudian membuat soal kuisis, kemudian soalnya dalam bentuk diberikan sebagai PR ke siswa. Kemudian sekarang bagaimana tugas yang kita berikan sebagai pekerjaan rumah melalui kuisis ini, kita mengetahui nilai, maka kita buka. Langkah yang pertama adalah kita buka dulu kuis yang kemarin kita bagikan. Caranya adalah kita klik hasil. Nah, kalau pada saya ini semua tema atau topik yang sudah pernah saya buat. Kita ambil contoh saja untuk materi, ini contoh saja nih, pembelahan mitosis dan meiosis. Kita klik pada assigned, kita klik, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Akan tampil seperti ini. Ini topik yang diberikan sebagai pekerjaan rumah. Kemudian di samping sebelah kanan ini adalah berapa persen ketepatan anak mengerjakan tugas tersebut. Kemudian ada berapa pertanyaan yang diberikan dan ada berapa jumlah anak yang telah mengikuti. Kemudian di bawah ada peserta, tampilannya seperti ini. Ini peserta juga berikut dengan nilainya. Nanti ketika diberikan ke anak tidak perlu menampilkan seperti ini di depan anak-anak ya Bapak Ibu, tidak perlu seperti ini. Bahkan ini nanti kelebihan dari kuisis, kita bisa men-share hasil pekerjaan anak ke email orang tua. Seandainya Bapak Ibu memiliki email orang tua. Ya, nanti misalkan pada waktu penilaian tengah semester atau pada penilaian akhir semester, misalkan menggunakan kuisis, nah itu bisa dicoba. Ya. Kemudian ini pada peserta, ini urutannya bisa menggunakan yang terbaik, yang paling atas, atau yang pertama, ya, yang anak yang lebih dulu mengerjakan, yang anak pertama yang lebih dulu mengerjakan, atau yang terakhir. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan settingan yang terbaik. Nanti secara berurutan dari yang paling nilainya tinggi sampai yang paling
rendah, seperti itu. Nah, kemudian di samping peserta ada pertanyaan. Nah, ini soal-soal yang kita buat juga berikut dengan analisisnya, berapa banyak anak menjawab benar. Ya, ini contohnya. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran kecuali ternyata jawaban yang salah di sini adalah perkembangan. Nah, anak yang menjawab benar dengan jawaban perkembangan ini ada 54% ini. Sedangkan yang menjawab A yang salah ada 7%, kemudian C yang salah ada 22%, dan berikutnya. Ini di masing-masing soal. Sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan dari soal yang kita buat. Kemudian berikutnya keseluruhan. Nah, ini keseluruhan seperti ini Bapak Ibu. Ini hijau mewakili hasil yang benar, merah-merah ini adalah hasil yang tidak benar. Kemudian topik, ya topik, tapi tidak perlu ini dilewati. Nah, kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu membagikan hasilnya? Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ada fasilitas di sini, bisa dicetak langsung, atau kita perlu unduh dulu. Kalau saya lebih suka mengunduh dulu. Ya, kita klik unduh. Tidak perlu khawatir dengan gambar seperti ini. Bapak Ibu lihat aja di bawah ini sudah ada hasil downloadan dari Quizizz, hasil penilaiannya. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ternyata hasilnya sudah berformat Excel Bapak Ibu. Sudah berformat Excel. Kalau ada perintah seperti ini, protected view, kemudian enable editing, klik aja enable editing. Dengan maksud dan tujuan agar nanti ini bisa kita peredit. Ya, edit bukan diedit nilainya nggih Bapak Ibu. Bukan diedit nilainya, tapi kita bisa mengatur ya, mengatur tampilannya saja. Misalkan contoh seperti ini. Nah, ini saya jelaskan dulu. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ada dua sheet, class level dan player level. Ya. Class level ini untuk bisa mengetahui jawaban dari masing-masing anak, berapa jumlah yang salah atau benar, jumlah skornya juga. Kemudian jawaban yang salah dan benar, ya, ini ada correct dan incorrect, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini. Kemudian ke player level. Nah, kalau saya biasanya saya share ke anak adalah yang di player level, karena sudah jelas per masing nama siswa juga berikut dengan nilainya dan juga jumlah skornya. Nah, seperti ini kalau tadi udah di enable editing, maka ini kita bisa geser. Ya, bisa geser, kita bisa atur nanti kalau di Excel ini bisa kita buat di sini kita bisa buat ada filter ya untuk memudahkan seperti ini. Nanti kita bisa buat dari nilai paling rendah sampai tinggi atau sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi yang ketiga tentang pengolahan hasil penilaian Quizizz. Saya sudah sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.